Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dalam video siaran langsung Kama Teatra Art Project yang pada kali ini akan membahas tentang bagaimana belajar teater dari dasar sekali. Kenapa tema ini diambil? Karena ini adalah sebagai bahan kami menyesuaikan dengan program yang dilakukan oleh para siswa bersama guru, yaitu belajar dari rumah, di mana kali ini menariknya adalah di semester ini karena kebetulan saya adalah sebagai seorang pengajar ya, di semester ini kelas 11 semester terakhir itu materinya adalah tentang drama atau teater. Nah, maka yang kami sasar adalah para siswa atau pelajar dari kalangan SMP maupun SMA. Nah, di kesempatan kali ini senang sekali karena nanti bisa bergabung bersama kita adalah Bapak Donikus Indarto. Beliau adalah seorang praktisi teater dan film di Malang, kemudian tidak hanya di Malang saja. Beliau adalah sebagai pembina teater di Sumbawa, namanya adalah Teater Dompas. Kemudian di Cirebon beliau adalah sebagai seorang pegiat film juga di sana. Nah, senang sekali karena beliau bisa hadir bersama kita, bahwa setelah ini kita akan membahas teater dari dasar sekali. Silakan kepada para siswa ya dari pun untuk bergabung. Nah, ini ada Pak Doni bersama kita. Pak Doni, selamat pagi. Gimana ya Pak? Halo, halo. Pagi-pagi, masuk nggak ya? Halo, ini cahayanya kurang disesuaikan nih Pak. Ini kayaknya ada aura kegelapan ini. Sebentar. Oke, siap. Silakan ya untuk teman-teman mungkin yang mau nanti ada pertanyaan atau apapun seputar teater yang mungkin ada di pelajaran sekolah, dan karena belum bertemu dengan gurunya, kemudian ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, boleh bertanya nanti. Silakan di kolom komentar, nanti akan dibahas di sini. Dan waktu kita tidak panjang, hanya 1 jam saja nanti. Dan nanti seperti yang saya katakan tadi ya, kita akan belajar teater dari dasar sekali. Jadi jangan takut untuk membahas kenapa sih kok teater begini, kenapa kok teater begitu, nanti akan kita bahas. Oke, baik, akan Pak Doni, gimana puasanya, lancar ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih ketika ada lockdown, aktivitas keseniannya seperti apa Pak sekarang? Sekarang ya sedang menyiapkan pertunjukan online, tapi juga menjadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman ya. Jadi mendekam. Oke, tapi ada persiapan pertunjukan online ini Pak berarti ya? Iya. Oke, menarik. Ini maksudnya pertunjukan online gimana Pak? Latihannya online, dipantau online gitu, kemudian ditayangkan di media online gitu, atau seperti apa Pak? Iya, jadi latihannya online. Jadi teman-teman Dompas misalnya kan ada yang di Sumbawa, ada yang di Jakarta, kita latihannya online. Kemudian gimana caranya untuk bisa streaming di YouTube. Oke, menarik. Ini rencananya kapan Pak streamingnya nanti, biar mungkin teman-teman atau mungkin adik-adik bisa sekalian nanti menunggu untuk nonton itu? Sepertinya dekat-dekat Lebaran lah. Oke, siap. Oke ya, bagi teman-teman semuanya bisa menunggu nanti. Ini berarti atas nama bersama dengan Teater Dompas di Sumbawa Pak ya? Oke, siap. Nah, Pak Doni ini memang membinanya banyak ya. Kalau di Malang itu bersama dengan Ruang Karakter, kalau di Sumbawa bersama dengan Teater Dompas. Nah, work from home, kemudian lockdown tidak membuat seniman juga berhenti dari berkarya. Pak Doni juga sedang menyiapkan pertunjukan digital, dan silakan nanti teman-teman mungkin bisa menunggu nanti
dilihat, boleh mengikuti akunnya Pak Doni ya, @donikus_. Nanti info-info tentang pertunjukan beliau nanti akan live stream di YouTube akan bisa didapatkan. Oke Pak, langsung saja nih, kita sekarang sedang membahas teater dari dasar sekali. Akan saya mulai pembahasan dengan begini, pemantikan. Kadang siswa-siswa itu agak bingung membedakan antara ada istilah drama, kemudian ada teater, kemudian ada kalau nonton di TV ada opera Van Java, ada opera gitu kan. Kemudian ada pertunjukan kalau ala-ala anak-anak sekolah itu kan nyanyi-nyanyi, direkam, kemudian nari-nari. Tapi kemudian ketika mereka melihat anak kuliahan misalnya pakai gaya-gaya yang kok aneh sih, ada gerak-gerak, terus dialognya juga kadang nggak ada dialog atau apa. Nah, sebenarnya bagaimana Pak perbedaan antara istilah mungkin ada teater dan drama itu bagaimana sih? Mungkin kita mulai dari itu dulu Pak. Baik, sebentar. Oke, bagi yang lain silakan siapkan pertanyaan ya. Oke, silakan Pak Doni, kita menunggu. Berusaha menerangkan wajah ini. Oke, siap. Iya. Sebenarnya istilah-istilah itu hanya istilah saja sih, ada perbedaan penyebutan yang kemudian simpang siur memang di masyarakat, dan akhirnya itu menjadi semacam sebutan baku gitu untuk sebuah pertunjukan lagu di atas panggung. Misalnya teater pada awalnya memang mengacu pada sebagai tempat, sebagai ruang pertunjukan yang dimulai dari istilah Yunani teatron, tempat pertunjukan. Kemudian yang mulai membingungkan adalah drama. Awalnya drama itu lebih merujuk pada naskahnya, pada teks. Jadi untuk membedakan antara ini naskah sejarah, ini naskah teater gitu, ini naskah lakon, maka disebutlah drama. Tetapi pada kemudian perkembangannya, drama menjadi sebutan untuk pertunjukan-pertunjukan tanda kutip realis gitu. Kemudian di Indonesia berkembang lagi julukan sandiwara. Ya, sandiwara kalau diterjemahkan secara harfiah memang artinya adalah kabar rahasia. Kabar rahasia karena pertunjukan itu memang menyimpan rahasia-rahasia, sandi-sandi untuk supaya penonton tahan di tempat duduk menyaksikan pertunjukan sampai selesai. Ada rahasia yang disimpan di akhir pertunjukan. ya. Atau kemudian pada perkembangannya memang kemudian muncul seperti opera. Opera adalah pertunjukan barat dari Eropa yang pertunjukannya itu atau perbincangan-perbincangan yang dilakukan di atas panggung itu disampaikan dengan menyanyi. Karena opera memiliki teknik khusus dalam menyanyi yang cukup rumit pencapaiannya, disimpelkan, kemudian ada operet, ada drama musikal yang lebih merujuk pada pertunjukan-pertunjukan dengan nyanyian-nyanyian yang tekniknya lebih populer. Itu. Oke, jadi saya luruskan kembali ya bahwa istilah dari drama, kemudian muncul lagi sandiwara, ada opera. Opera itu sebenarnya adalah ya hanya istilah-istilah yang berkembang di Indonesia, tapi mereka punya substansi masing-masing Pak ya. Kalau nanti pertunjukannya nyanyi-nyanyi, oh opera biasanya begitu, karena tekniknya rumit menyanyi. Biar lebih simpel lagi mungkin ya ada dialognya campur-campur, ada operet, ada mungkin juga drama musikal seperti itu Pak ya.
Nggih, nggih. Ya, nah kemudian pernah dengar juga nih Pak bahwa drama dan teater, kalau kita tadi disampaikan Pak Doni bahwa drama berhubungan dengan naskah atau ya kita bicara berarti ilmu sastra begitu Pak ya. Ada yang bilang juga bahwa teater itu kan berarti teater adalah pertunjukannya gitu. Itu bagaimana menurut Pak Doni? Ya, dalam perkembangannya kemudian memang teater menjadi bentuk pertunjukannya itu sendiri. Pertemuan-pertemuan karakter manusia di atas panggung itu beserta berbagai konfliknya itu kemudian menjadi disebut teater gitu, dan tidak masalah karena tidak sama sekali tidak mengganggu esensi dari pertunjukan itu. Penyebutan itu kemudian ya pada akhirnya kan kita terima-terima saja apapun sebutannya. Ya. Oke, oke. Nah, baik. Nah, ini tadi sempat kita singgung bahwa ada yang nyanyi-nyanyi, pertunjukan tuh diselingi dengan nyanyi-nyanyi, menari. Kemudian ada juga yang, oh teaternya kok panang sekali. Bahkan ada yang menyebutnya misalnya dengan teater mulet-mulet gitu. Kemudian ada yang, oh seperti kehidupan sehari-hari hanya berpindah di atas pentas. Nah, kalau aliran-aliran dalam teater sendiri seperti apa, Pak Doni? Seperti kita tahu semuanya bahwa aliran-aliran itu kan tidak muncul dengan sendirinya, tidak mengada begitu saja, tetapi ada beririsan dengan perkembangan sosial masyarakatnya. Misalnya kita mulai dari awal sekali, kira-kira 100.000 tahun yang lalu, teater primitif itu berkembang dari kebutuhan manusia untuk berburu. Secara naluri ya, kebutuhan berburu ini kemudian membuat manusia-manusia di zaman itu melakukan peniruan-peniruan terhadap laku binatang. Teater primitif. Dalam perkembangannya mungkin diharapkan bisa mendapatkan buruan yang baik, bisa menyejahterakan keluarganya di dalam gua-gua. Perburuan ini kemudian melakukan pengembangan dengan menambahkan tarian, kostum, bahkan topeng. Dari sini kemudian muncul teater primitif, artinya teater muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, kemudian di era Yunani, teater klasik misalnya, pada masa itu beberapa pemikir besar di Yunani misalnya dan masyarakatnya itu kan cara berpikirnya kan sangat besar gitu ya. Bagaimana kehidupan bumi dan alam sekitarnya, alam raya dan semua yang ada di jagat ini bisa hadir gitu. Maka kebutuhan teater waktu itu ketika di Yunani klasik lebih ditujukan sebagai penghormatan terhadap dewa-dewa. Oke. Begitu. Nah, berkembang dengan berbagai persoalannya, misalnya ketika revolusi industri terjadi di Eropa yang kemudian membuat pencetakan buku dimungkinkan massal, kemudian orang-orang mulai membaca dan dinamika masyarakatnya juga tercermin melalui beberapa pemikir-pemikir besarnya mulai menyadari bahwa poros kehidupan adalah manusia, antroposentris gitu ya. Poros kehidupan adalah manusia yang menekankan pada nalar, penekanannya pada nalar, karena ada kebutuhan untuk menjawab persoalan ini dengan nalar, tidak lagi dengan mitos-mitos. Nah, muncullah aliran teater realis
yang menghadirkan drama apa adanya di atas peniruan kehidupan di atas panggung, tidak dilebih-lebihkan. Kalau di dalam rumah ya digambarkan rumah, kemudian karakter-karakternya adalah manusia-manusia biasa, bukan lagi raja-raja yang mencoba menjawab berbagai persoalan di dalam masyarakat. Jadi banyaknya aliran itu lebih karena kebutuhan masyarakatnya, hingga kemudian misalnya muncul teater tubuh atau teater mulet-mulet gitu ya, yang non verbal gitu. Misalnya hari ini gitu, semua orang bisa berkata-kata lewat medsos dan apa gitu. Saya pikir menjadi panggung itu menjadi tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak kata-kata bertebaran di sana, jadi cukup membangun impresi-impresi tertentu yang tujuannya sebenarnya sama saja, yaitu membangun komunikasi atau membuka persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya begitu. Oke, kalau ini saya tarik garis lurus Pak, mulai dari awal ya, kehadiran teater primitif, kemudian ada lagi berikutnya adalah dari kebutuhan masyarakat Yunani, sampai kemudian adalah teater realis dan lain sebagainya, yang semuanya adalah dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, di mana semuanya serba lockdown, semuanya serba dilakukan di rumah, apakah jangan-jangan memungkinkan sekali jika dengan kondisi ini lahirlah mungkin teater baru gitu ya, dengan entah disebut seperti apa, yang jelas kalau dulu kita butuh panggung sebagai media untuk menonton dan berakting gitu, ini jangan-jangan fenomena COVID-19 ini bisa menghadirkan mungkin aliran atau gaya teater yang baru. Nah, tanggapan Pak Dudi seperti apa, Pak? Saya pikir iya, karena apa ini COVID-19 ini kan mengajari banyak hal ya. Misalnya Malang saja gitu, ketika work from home, langit menjadi lebih biru gitu. Ya, betul. Gitu kan, mendung-mendung sudah mulai 3D, tidak penyet-penyet tapi ada bentuknya gitu. Terus kan bagaimana kita membangun komunikasi efektif, tiba-tiba misalnya sosial media menjadi tersusun, bermunculan info-info penting di sosial media yang dulu kan kalah ya sama hal-hal yang renyah gitu kan. Tapi sekarang bermunculan hal-hal itu karena ini menjadi pilihan untuk kita bisa tetap bergerak. Seperti hari ini gitu, yang kita lakukan ngobrol di IG tetapi dengan tema tertentu, tidak hanya senda gurau. Saya pikir ini kemudian menjadi pilihan adalah bagaimana terutama generasi saya yang sangat konvensional ini berkompromi dengan realitas baru, yaitu daring ini, Ya, agar tetap apa ya, tetap ya pasti tetap bisa berkarya, kemudian tetap berkomunikasi dengan sekitarnya, tidak masuk gua sendirian, menjadi semacam terkutuk begitu. betul, betul. Jadi tidak pas pandemi ini membuat kita menunggu gitu ya, menunggu kapan ini selesai, nanti kita bisa lagi di atas pentas dan apa dan lain sebagainya. Dan mungkin ini semacam percepatan gitu Pak ya, bagaimana biar manusia Indonesia mungkin atau manusia seni Indonesia bagaimana bisa masuk mengikuti revolusi industri 4.0 dengan cepat, dengan tidak lagi bergantung dengan hal-hal yang berbau langsung alias mungkin panggung atau apa, tapi menyesuaikan teknologi. Mungkin ini semacam akselerasi gitu Pak ya akhirnya.
sepertinya begitu, dan menurut saya ini ketika kita sudah terbiasa dengan daring, ini kan pertunjukan teater yang tadinya eksklusif itu kan menjadi bisa memiliki kemampuan penyusupan yang luar biasa, bisa masuk ke kamar-kamar penonton. Nah, ini justru sesuatu yang luar biasa. Tetapi di sisi lain menjadikan pertunjukan teater misalnya menjadi ruang pertemuan ketika kita antar manusia itu rindu untuk bertemu secara fisik nanti. Dan teater yang paling memungkinkan, atau seni pertunjukan lah, yang paling memungkinkan menjadi ruang pertemuan itu. Ya, baik, kembali ke tadi Pak Doni sempat menyebut istilah ya teater yang mungkin dianggap eksklusif, padahal dalam sejarah perkembangannya adalah teater itu harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau harusnya dekat dengan masyarakat. Nah, kenapa kemungkinan sekarang kemudian sekarang teater itu jadi semacam kayak aneh gitu Pak. Jadi biasanya lapo sih gitu, kalau anak Jawa misalnya lapo sih arek iku lah gitu, lapo sih mulet-mulet, kemudian di sekolah juga ada anggapan mungkin kalau di teater-teater sekolah yang ikut teater itu biasanya anak-anak yang mungkin aneh lah atau apa. Nah, kenapa sekarang jadi berjarak? Kemudian yang nonton teater mungkin ya kalau masuk ke gedung pertunjukan orang-orang itu saja gitu ya. Kalau teater mahasiswa ya anak mahasiswa, atau mungkin jarang lah misalnya kita lihat dari berbagai latar belakang. Kenapa sekarang teater jadi seolah punya ruang sendiri, punya eksklusivitas sendiri, tidak lagi seolah tidak menyesuaikan atau menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, ini butuh studi panjang untuk menjawab sebenarnya. Karena kemungkinan dimulai dari orang-orang teaternya sendiri yang ketika merancang atau menyajikan pertunjukannya atau di dalam perilakunya sehari-hari memang kepingin eksklusif gitu. Kita sempat mengalami bahwa berbincang dengan penonton adalah haram karena karena itu seperti menggadaikan idealisme dan seperti itu. Dalam konteks teater sebagai sarana komunikasi antar manusia itu mungkin tidak dijalankan. Jadi teater membeku di ruangnya sendiri, sibuk dengan pemikirannya sendiri, sementara masyarakat punya persoalan sendiri yang hari-hari misalnya Indonesia dalam sejarahnya perkembangan teater Indonesia kan tidak terjadi perbincangan gitu loh. Jadi kita kan melakukan lompatan besar dari teater tradisi ke teater modern sebagai hasil kolonialisme waktu itu gitu. Teater barat yang dibawa ke Indonesia langsung adalah teater realis yang tokoh pentingnya di sekitar tahun 20-an yang dianggap sebagai suhu besar adalah Henrik Ibsen. Nah, padahal sebelumnya itu kan teater bagi masyarakat Indonesia sendiri adalah sarana untuk berkomunikasi dengan alam, dengan lingkungan, dengan Tuhannya mungkin. Teater yang diciptakan oleh rakyat, untuk mereka sendiri melakukan ritual atau apalah. Tiba-tiba dibalik mendadak dipindahkan ke atas panggung, prosenium dengan aturan yang ketat, menonton harus pakai sepatu, tidak boleh tepuk tangan, misalnya seperti itu. Ketika sebelumnya teater adalah
pertunjukan yang sangat spontan, yang sangat interaktif, yang penonton adalah bagian dari pertunjukan. Saya pikir ini, ya ini spekulasi ya, tetapi saya pikir ini adalah gejala-gejala awal yang memisahkan teater dari penontonnya. Oke. Padahal juga kalau dipikir-pikir, kenapa ya harus eksklusif gitu? Padahal enak sekali kalau kita bisa berbaur dengan masyarakat. Tapi begini, saya garis bawahi lagi, kembali lagi nih Pak, ke mungkin ada yang masih bingung. Bagaimana sih awal mula teater itu masuk ke Indonesia, selain dari kebutuhan di awal adalah untuk kebutuhan misalnya sehari-hari gitu ya, berburu, bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, perkembangannya seperti apa? Kemudian juga kita agak pelan lagi, mungkin ada banyak adik-adik di sana yang sedang menonton kita, Hendrik Ibsen itu siapa ya? Nah, seperti itu. Mungkin kita ulangi lagi dari bagaimana masuknya teater, atau mungkin kita khususkan lagi ke teater realis, ketika masuknya bisa seperti apa? Jadi tentu saja agak melacaknya agak gampang sih, karena teater realis itu pasti dibawa oleh kolonial, pertunjukan yang selera mas-mas Belanda gitu ya. Selain dansi adalah nonton teater, dan itu terimbas ke sini begitu Pak. Di generasi awalnya itu ada dua kelompok, bukan dua kelompok, ada dua aliran gitu di dalam menangkap gaya penampilan teater barat. Yang kelompok pertama itu adalah upaya untuk menafsirkan realisme itu dan pengembangannya yang diperagakan oleh komedi Istanbul dan bentuk opera Melayu gitu ya. Jadi menyanyi-nyanyi dan kemudian berkomedi-komedi gitu. Di kelompok lain itu misalnya tokohnya adalah Kue Tek Hoi. Itu orang Indonesia yang cukup rajin menyajikan drama-dramanya Ibsen di Indonesia. Nah, Henrik Ibsen itu adalah dramawan kelahiran Norwegia pada tahun 1828 dia lahirnya. Dia cukup berperan penting dalam pengembangan drama realis, bisa disebut juga sebagai bapak drama modern. Ini menciptakan cukup banyak drama yang berpengaruh dengan pola-pola realismenya. Jadi dia sudah mulai meninggalkan gaya-gaya sebelumnya seperti Shakespeare di era romantik. Jadi tidak lagi menggunakan tokoh raja-raja, tetapi sudah mulai rakyat biasa menyampaikan penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan. Jadi naskah-naskahnya yang terkenal seperti Rumah Boneka, terus kemudian Bebek Liar, ada hantu-hantu itu yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ada Hedda Gabler juga yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Nah, ini menjadi acuan bagi dramawan generasi awal di Indonesia. Hanya mungkin yang perlu diingat adalah bahwa dramawan waktu itu lebih dekat ke sastra daripada seni pertunjukan. Itu mengakibatkan karya-karya drama yang ditulis itu lebih sebagai drama kamar gitu ya, daripada naskah yang siap untuk dipertunjukkan. Drama kamar itu adalah drama yang naskah yang lebih enak dibaca daripada dipertunjukkan. Begitu ke awal-awalnya, sehingga kemudian pada tahun 50-an gitu
Asrul Sani dan beberapa temannya membuat Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), yang beliau-beliau ini cukup kuat menanamkan realisme di Indonesia yang sampai hari ini masih cukup banyak yang berada di garis mereka. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Ini saya ke pertanyaan dari salah satu pemirsa kita, dari Lianair ya, begitu tulisannya. Dia ingin menanyakan tadi Pak Doni sempat menyebut istilah komedi Istanbul. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin kita jawab itu dulu. Waduh, saya cari-cari dulu ya. Jadi komedi Istanbul. Ada pertanyaan yang lain ini dari tadi sudah muncul pertanyaan dari Khairil Warok tentang apakah tarian itu masuk ke opera gitu. Kalau mungkin sambil menunggu Pak Doni, tarian itu kalau bagi saya sebenarnya kalau memang tarian itu niat untuk memang karya tari ya dia masuk tari, tapi kalau dia berkolaborasi dengan nyanyian, dengan acting atau apa bisa jadi bagian dari opera. Saya sendiri menganggapnya seperti itu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Doni. Itu ya. Jadi sudah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah tarian masuk ke opera? Yang kedua yang baru muncul adalah apakah arti dari komedi Istanbul itu begitu? Ya. Komedi Istanbul itu adalah pertunjukan di atas panggung, tonil, prosenium gitu ya, yang mengangkat cerita-cerita 1001 malam. Mayoritas cerita yang diambil adalah 1001 malam yang memang ditujukan sebagai hiburan untuk para pekerja, baik dari kalangan Belanda maupun masyarakat Indonesia, sebagai hiburan dari kelelahan mereka bekerja lah. Pokoknya di era-era itu teater memang sangat dekat dengan masyarakatnya, menjadi tontonan, tapi karena kemudian geser agak ke bule-bulean gitu ya, masyarakat mulai pelan-pelan menjauh, berpindah nonton film yang sangat bule juga sebenarnya. Apakah tarian masuk ke dalam kategori opera? Opera. Begitu. Bisa tidak, karena tari itu bersandarnya pada tubuh, kemudian opera itu intinya adalah pada menyanyi. Apa ya, kalau di kita mungkin ada yang pernah nonton wayang orang nggak ya? Saya pernah, nggak tahu kalau ini teman-teman nih wayang orang. Seperti di kita wayang orang gitu, menyanyi-nyanyi dengan teknik lokal yang cukup sulit juga. Perbincangannya dengan disampaikan lewat tembang-tembang gitu. Tetapi ada menarinya, kalau wayang orang ada menarinya. Di opera yang beberapa opera yang sempat saya tonton di YouTube, itu memang ada yang menggunakan tari, tetapi ada yang bahkan bergerak pun tidak, karena mereka harus mendekatkan diri dengan mikrofon. Begitu. Ini ada juga ini Pak ya, film opera yang cukup menarik yang pernah saya tonton itu opera Jawa. Nah ini mungkin salah satu film karya sineas Indonesia yang mungkin tidak bisa dinikmati siapapun ya Pak ya. Jadi barangkali kalau ada teman-teman yang pernah nonton opera Jawa, mungkin itu jadi semacam contoh pertunjukan opera ya, benar. Jawa yang tidak bisa orang Pak ya. Benar. Ya. Oke, ada pertanyaan yang menarik lagi nih Pak. Jadi ini dari Maulana Arif. Pertanyaannya adalah, jadi kita bahas tentang teater daring, kemudian
ketika ada pertunjukan yang menambahkan visual-visual efek di teater daring ini, apakah akhirnya menghilangkan idealisme dalam teater? Seperti itu pertanyaannya. Eh, ini sebenarnya agak mengganggu saya ini, persoalan idealisme dalam teater. Karena Iya, iya. menurut saya yang saya pelajari selama ini, idealisme dalam teater adalah menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Sesuatu itu bisa persoalan, bisa jawaban atas persoalan, atau sekedar alternatif pilihan-pilihan jawaban atas persoalan gitu yang ada di masyarakat. Jadi, dan itu medianya bisa sangat banyak, bisa panggung, bisa daring, karena yang terpenting adalah tersampaikannya pemikiran-pemikiran tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi bergantung dari apa idealisme dari masing-masing kreator atau sutradara itu dan apakah tersampaikan seperti itu Pak ya, dengan entah itu menggunakan visual efek atau dengan media yang lain seperti itu. Iya, ya, saya pikir itu kok. Kalau misalnya dengan daring, kemudian pesan tersampaikan lewat kemampuan menciptakan visual efek, ya pasti akan lebih baik. Tetapi hal yang tidak ditemukan di dalam teater konvensional dengan daring adalah pertemuan. Saya pikir. Betul, betul. Ya, toh kita biasanya kalau lihat teater yang kita tonton secara langsung, yang teater-teater konvensional juga sudah mulai muncul ini Pak ya, efek-efek visual efek yang macam-macam seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi masing-masing media memiliki peluang dengan ciri khas masing-masing, dan kalau itu bisa diberdayakan untuk kepentingan yang lebih baik, itu kenapa tidak gitu. Tidak, saya pikir tidak ada idealisme yang dikorbankan. Iya. Jadi ini saya pikir tadi perbincangan kita akan dasar sekali. Ternyata pemirsa kita juga sudah mulai canggih ini pemikirannya. Jadi mungkin nanti kita agak rumit, kayaknya nggak terlalu berdosa Pak kita ini perbincangannya. Ini cukup bikin pusing. Oke, luar biasa deh. Ini sudah mulai hangat, sudah mulai panas nanti. Oke, saya akan mungkin agak mundur lagi. Tadi kita sempat kenalan dengan tokoh dramawan dari Norwegia, yaitu Henrik Ibsen, yang membawa perkembangan yang cukup besar terhadap teater realis Indonesia. Kemudian Pak Doni tadi juga sempat menyebut ada Poetechi dari Indonesia. Nah, sebenarnya tokoh-tokoh ini penting karena biasanya di pelajaran sekolah itu tidak banyak diajarkan siapa saja tokoh-tokoh teater Indonesia. Kemudian apakah mereka ini juga cukup besar, yang mungkin anak-anak yang cukup hafal mungkin nama tokoh teater mungkin ya Shakespeare gitu, William Shakespeare karena terkenal dengan Romeo and Juliet-nya. Tapi apa kabar dengan dramawan atau tokoh teater Indonesia ini? Mari kita berkenalan itu dulu Pak. Ya, cukup banyak ya dramawan-dramawan besar di Indonesia, bahkan di fase-fase awal kehadiran teater modern. Begini, saya menyebutkan teater modern itu adalah untuk membedakan dengan teater tradisi yang asli Indonesia. Jadi teater modern itu sudah bawaan dari atau turunan dari barat. Tidak berarti yang modern lebih baik. Ya. Jadi ada banyak nama, misalnya sebentar ya, saya harus menengok-nengok ini. Misalnya ada Rustam Effendi yang menulis naskah Bebasan Rindu. Ya, ini naskah cukup awal-awal sejarah teater Indonesia mulai bernaskah gitu. Tetapi sangat sulit, saya mencoba mencari, sangat sulit melacak biografi atau untuk mengetahui siapa beliau ini. Padahal beliau orang cukup penting di Indonesia dalam sejarah teater.
Saya menemukan. Saya punya loh Pak naskah Bebasari, dulu pernah nemu di perpustakaan kampus saya kopi. Buya masih menyimpan? Insya Allah ada, mungkin nanti saya lihat di Belum. rumah. Ada, saya cari fotokopian. Itu naskah yang lumayan penting karena generasi-generasi awal drama di Indonesia ya, meskipun saya sempat membaca naskah itu juga tidak punya banyak peluang untuk dipanggungkan, tetapi sebagai bacaan, sebagai pengetahuan, apalagi Bebasari itu naskah yang cukup idealis karena mulai memunculkan pemikiran tentang kebebasan bangsa dari penjajahan. Begitu, dan itu ditulis tahun berapa ya Bebasari itu? Tahun lama kok. Ya, saya juga lupa nih tahun berapa, tapi lama sekali sepertinya, dan memang kalau mau dipanggungkan agak ini ya, banyak apa dialog-dialog ya, teater-teater kamar seperti itu. Ya, yang peluang pemanggungannya sangat sempit. Oh iya, kita tadi ngomong peluang pemanggungan, ini maksudnya mungkin ada yang mungkin tidak jelas juga. Kenapa ada istilah peluang pemanggungan gitu? Yang memang karakter-karakter atau ciri-ciri karya atau naskah yang enak untuk dipanggungkan ya seperti apa Pak? Selain nanti kita lanjut lagi, kita kenalan sudah ke Rustam Effendi, nanti ke tokoh-tokoh yang lain. Ini saya akan di sini dulu Pak. Hal pertama yang dilakukan dalam tradisi teater modern itu, hal pertama yang melakukan pembacaan terhadap naskah itu kan biasanya sutradara. Nah, sutradara itu kemudian mencoba menafsirkan teks drama yang dibacanya itu untuk dipindahkan ke panggung. Nah, drama-drama yang memiliki potensi dipanggungkan itu biasanya misalnya memiliki karakter yang kuat, kemudian alur yang bisa dikelola di atas panggung, terus alurnya tangkas, artinya tidak mengundang kejemuan bagi penonton, terus strukturnya jelas gitu. Ini yang punya potensi di atas panggung. Kemudian bagaimana kita membangun artistiknya itu cukup tergambar, cukup jelas dari naskah itu. Nah, kalau naskah-naskah drama kamar biasanya memang padat dengan pemikiran, padat dengan percakapan-percakapan yang cukup panjang-panjang gitu. Kalau yang bukunya masih ada itu sebentar, punyanya Sartre itu Pintu Tertutup ya, itu masih bisa ditemukan di toko buku. Itu kan buku filsafat yang ditulis dengan teknik penulisan drama. Isinya penuh pemikiran-pemikiran tentang manusia gitu. Jadi mempersempit ruang pengembangan bagi pelaku panggung untuk menampilkannya ke atas panggung. Jadi naskah itu misalnya akan lebih masuk sampai ke orang-orang gitu jika dibaca di kamar, jika tidak ditampilkan ke atas panggung. Begitu. Kalau ditampilkan mungkin berpotensi untuk membuat orang tertidur Pak ya, karena saking padat mendengarkan orang bicara, terus dialog panjang dan berat gitu kan, karena bahas filsafat gitu Pak ya. Iya, bisa seperti itu. Dan misalnya disuruh blocking juga nggak bisa karena dialognya belum memungkinkan untuk itu gitu misalnya. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Selain dari Rustam Effendi dan sempat tadi tercetus ada nama Sartre, Jean-Paul Sartre, ada nama siapa Pak yang mungkin asli Indonesia, tokoh-tokoh teater Indonesia? Iya,
Ada Usmar Ismail. Usmar Ismail di awalnya memang beliau salah satu pendiri Akademi Teater Nasional Indonesia bersama Bapak Asrul Sani almarhum. Tetapi kemudian lebih tercatat sebagai bapak perfilman Indonesia karena memang karya-karya filmnya cukup bagus. Dan yang agak menyenangkan, film-film dari Usmar Ismail itu sudah bisa diakses di YouTube. Ada beberapa yang sudah mengupload film tersebut. Walaupun kemungkinan usianya cukup pendek karena kurun tertentu harus di drop lagi. Salah satu drama yang terkenal dari Usmar Ismail adalah Citra. Drama ini memang apa ya? Saya agak lama membacanya, agak lupa. Oke, ini sambil menunggu Pak Doni, saya baca ada pertanyaan dari Raka Prana. Bagaimanakah pandangan anak zaman sekarang terhadap pertunjukan teater? Nah, ini mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan, para pemirsa, bisa komen deh. Kan Pak Doni itu kan generasi yang bukan zaman sekarang sih ya. Nah, kalau ingin tahu bagaimana pandangan anak zaman sekarang terhadap pertunjukan teater, biar kita sama-sama saling baca. Entah mungkin teater aduh aneh atau lucu atau ya seru ya atau apa. Itu ya sekilas aja kita. Jadi ada pertanyaan itu yang bisa dijawab bersama. Bagaimana Pak Doni, bisa dilanjutkan kembali? Agak susah ya ini sinyalnya. Bukan sebuah naskah propaganda, jadi dan naskah yang berkutat tentang konflik sosial biasa, tetapi ditulis dengan sangat bagus. Dan karena ini menjadi salah satu tonggak teater Indonesia, naskah Citra ini kemudian namanya dipinjam sebagai Piala Citra untuk penghargaan karya-karya puncak film Indonesia, begitu. Kemudian ada Utui Tatang Sontani. Utui ini cukup banyak naskahnya, misalnya Bunga Rumah Makan dan Awal Mira. Tapi kemudian naskah-naskah Utui, termasuk Sangkuriang, itu disembunyikan oleh Orde Baru. Karena mengandung sesuatu. Iya, karena mengandung yang tidak ini ya, tidak kembali atau mungkin tidak terkuak gitu ya. Ya, tapi naskah Bunga Rumah Makan sudah bermunculan di internet. Jadi sudah mulai, fasilitas internet memang memberi kita belajar dengan lebih baik. Karena sudah mulai bermunculan data-data yang awalnya sulit kita cari. Oke, lanjut Pak. Selain itu ada tokoh siapa lagi Pak? Ada cukup banyak ya. Tokoh-tokoh awal itu ada B. Sularto, ada Misbah Yusabiran, naskahnya Bung Besar. Bung Besar ini naskah yang sempat bermasalah dengan pemerintah Orde Lama karena
diduga naskah itu adalah mengkritik eh, sang bung besar. Oke. Nah, Kalau mungkin tokoh di zaman sekarang nih Pak, yang mungkin teman-teman kalau mendengar nama-nama tadi yang sudah almarhum gitu ya, kalau yang tokoh teater sekarang atau dramawan sekarang yang masih eksis mungkin di Indonesia, bisa Pak Doni kenalkan barangkali? eh, ya, kalau yang ya saya tadi terjebak di drama masa lalu ya. Iya. Kalau drama-drama sekarang tokoh-tokohnya cukup banyak bertebaran dan masing-masing daerah sepertinya sudah memiliki pendekar-pendekar yang mampu membawa daerahnya untuk speak up di wilayah yang lebih luas gitu. Tidak jauh-jauh sebenarnya, saya bicara yang dekat saja ya. Jadi salah satu pelaku teater yang mampu membawa daerahnya, menyuarakan daerahnya ke ranah yang lebih luas adalah Anwari. Hey. Saya berani saya kemudian berani mengelompokkannya sebagai salah satu tokoh karena sudah banyak karya yang lahir darinya, terus kemudian sudah ada buku yang ditulis, dan buku itu adalah semacam transkrip dari konsep-konsep karya-karya yang sudah saya lupa judulnya apa ya, Tatenggun ya. Tatenggun Pak judulnya Pak. Saya editornya. Ya itu. Nah, Anwari itu mampu membawa kemaduraannya ke ranah internasional bahkan. Artinya secara keilmuan Anwari memang mengembara kemana-mana, tetapi secara tubuh dan pengalamannya itu memang mengendap di Madura, dan itu berhasil dimunculkan ke panggungnya. Jadi panggung-panggung Anwari kan selalu beraroma garam. Ya. Saya berikan nih ngomongin dia. Ya. Bahkan naskah baku, naskah standar seperti Pagi Bening yang memiliki tatanan cukup ketat sebagai naskah besar gitu ya, itu mampu mampu ditafsirkan ulang oleh Anwari menjadi drama Madura gitu. Dengan Pak Doni tahu kenapa penyadur naskah Pagi Bening Pak di produksinya Anwari Pak? Oh ya, siapa penyadurnya? Ya Pak tahu. Penyadurnya itu Pak yang lagi ngobrol sama Pak Doni sekarang Pak. Aduh ya Allah malu deh. Eli Dakara sebagai penyadur. Ya, berarti sudah ikutan Madura ya? Enggak Pak, saya Arema. Arema. Padahal dramanya Serafin itu kan cukup pusing ya. Iya. Sebagai Sangat Eropa, iya. Madura gitu. Lakon realis cukup ketat gitu. Tapi ketika dimadurakan dan saya menontonnya di YouTube itu ya memang menjadi sangat Madura dengan berbagai persoalannya. Oke Pak Doni, ini waktu kita sebenarnya tinggal 5 menit. Nah, tapi ternyata ada banyak komentar yang menarik gitu ya, yang saya baca tadi dari teman-teman gitu. Ada yang dari Latifa, kenapa kok teater di zaman sekarang itu lebih bisa disukai jika mengandung komedi. Kemudian dari Neta Ari, dia bertanya apakah drama liturgis dan pasi saling berhubungan gitu. Dan ada dari Sik66, pada banyak pecandu dopamin instan dari sosmed, membaca buku dan menonton teater menjadi kurang menarik sebab di sini tingkat kepuasan tidak selalu instan dan lain sebagainya.
Bebas Pak Doni mau menanggapi yang mana atau mungkin ada materi yang belum tersampaikan. Ada waktu kita 5 menit terakhir di sini Pak. Oh, aduh. Dan drama Ternyata itu kita pasti canggih-canggih ternyata. luar biasa ini. Dan pasti Ya. sebenarnya terjadi di gereja ya. Mm-mm. Saya tidak terlalu berani bicara banyak karena tidak menjalaninya. Oke. Eh, Karena sedang menjalani puasa soalnya Pak ya. nggak takut. eh, Misalnya gini, drama Pasio itu kan lebih, kalau saya tidak salah paham, itu lebih pada kisah sengsara Yesus Mm-mm. yang menceritakan apa 13 apa Jalan salib. pasti perjalanannya itu. Mm-mm. Jalan salib ya benar, dan itu memang bagian dari ritual ya, bisa disebut bagian dari liturgi juga gitu. Tapi saya tidak paham tatanan aturan-aturan liturgisnya, jadi tidak berani bicara. Teater zaman sekarang banyak disukai jika ada unsur komedi. Betul. Tidak zaman sekarang saja sebenarnya, sejak zaman dulu. Artinya jelas yang mengawali teater model gaya barat di Indonesia adalah komedi Istanbul. Komedi, tetap bercandaan-bercandaan dan konteks hiburan, tetapi masalahnya kemudian apakah hiburan ini hiburan yang memberi gizi pada masyarakatnya atau hiburan-hiburan yang membuat kita tertawa terus kembali ke, setelah selesai tertawa kembali pada persoalan hidup tanpa ada jawaban. Oke, itu yang penting karena jangan-jangan cuma menjadi pelarian singkat kemudian masuk ke dunia kehidupan masing-masing terbentuklah betapa rumitnya mungkin kehidupan kita seperti itu. Betul. Oke, mungkin ada hal yang belum tersampaikan Pak dari yang sudah disiapkan Pak Doni? Ya, ini ada igu ini. Bu, mengapa pada masa Orde Baru, Lama dan Orde Baru sebuah naskah drama pun ada beberapa yang dilarang gitu. Pelarangan di wilayah seni ini kan bukan hal baru ya, dan terus menerus di fase-fase politik terutama itu mengalaminya. Biasanya kalau naskah Sangkuriang ini bukan Sangkuriang yang kisah tradisi dari Jawa Barat, tetapi Sangkuriang yang ditulis ulang dan ditafsirkan oleh Udwi Tatang Sontani. Itu yang kemudian dilarang oleh Orde Baru. Terus kemudian naskah Bum Besarnya Misbah Yusabiran itu juga bermasalah dengan Orde Lama. Ini berkaitan dengan kebijakan politik penguasa di eranya gitu. Jadi begitu, pelarangan-pelarangan ini lebih pada politik sih. Iya, saya jadi ingat ini Pak, kisah dari Cak Durasim yang dia mementaskan pertunjukan teater tradisi, kemudian karena sebuah jargon dari dia, Pak Gupon omae doro, melok titik-titik, tambah sengsoro, nah akhirnya dia sampai masuk ke penjara. Nah, masih ketat sekali Pak dari masa itu pelarangan-pelarangan. Ya, hari ini mungkin tidak ada pelarangan ya. Hari ini tidak ada pelarangan, tapi ada pembubaran. Oh, iya betul. Teater-teater yang mengandung mungkin unsur kiri atau apa, ini beberapa waktu silam masih terjadi, kita temui. Iya. Jadi mungkin terakhir ya Bu. Iya, iya. Aliran-aliran di dalam teater itu sebenarnya adalah jawaban atau upaya-upaya masyarakat menjawab persoalan di zamannya. Jadi teater tidak hanya berdiri di satu aliran,
kemudian satu metode, tapi cukup banyak. Tergantung para kreatornya menangkap gejala zamannya, terus kemudian menciptakan hal-hal baru yang bisa menjawab dan menyertai zamannya. Jadi ada semangat zaman yang harus dibawa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni.